Assalamualaikum anak-anak, tetap semangat ya, karena pekerjaan yang banyak bisa terasa ringan dengan pemanfaatan teknologi yang tepat. Tetapi, bagai dua sisi mata uang, teknologi juga dapat membawa dampak yang negatif. Perkembangan teknologi yang memudahkan individu untuk melakukan berbagai aktivitas tanpa harus mengeluarkan energi dan bahkan bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa harus berpindah tempat, membuat cenderung lebih malas bergerak, malas berkumpul, dan bersosialisasi. Kurangnya aktivitas fisik dan lebih banyak duduk atau diam menyebabkan penurunan tingkat kebugaran yang merupakan salah satu faktor resiko utama berbagai penyakit kronis maupun kematian dini. Selain itu, kebiasaan menggunakan gadget dalam posisi yang tidak ergonomis dan sering dilakukan akan menyebabkan perubahan kelengkungan tulang belakang. Perubahan kelengkungan tulang belakang, terutama daerah leher, dapat berakibat jepitan pada saraf. Akibat yang dirasakan dari yang paling ringan yaitu rasa pegal, nyeri, kebas, hingga sakit kepala. Selain itu, perubahan kelengkungan tulang belakang akan membatasi gerak tubuh sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan malas beraktivitas. Komponen kebugaran terdiri dari ketahanan jantung dan paru, ketahanan dan kekuatan otot, kelenturan otot dan sendi, serta kemampuan untuk menghasilkan kecepatan gerakan dalam waktu yang singkat. Komponen-komponen kebugaran tersebut dapat ditingkatkan dengan aktivitas fisik teratur termasuk berolahraga. Olahraga yang rutin setidaknya 30 menit setiap hari. Sekarang saatnya bagi kita semua untuk menjaga rutinitas harian agar lebih seimbang. Yuk kita mulai belajarnya, jangan lupa diawali dengan doa ya. Telah kita ketahui bahwa kemajuan teknologi informasi memiliki dampak bagi kesehatan. Aspek yang bersesuaian diantaranya adalah makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang anatomi dan fisiologi manusia. Sebelumnya kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu definisi dari anatomi dan fisiologi. Anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan tubuh atau potongan tubuh serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Fisiologi mempelajari bagaimana alat tubuh bekerja secara normal. Bagian 1, kita akan mempelajari tentang rangka manusia. Rangka manusia terdapat dalam tubuh yang dilindungi oleh kulit dan otot-otot atau yang dikenal dengan istilah endoskeleton. Rangka tubuh manusia disusun oleh 3 jenis jaringan. Yang pertama, tulang keras, yang mengandung lebih banyak zat kapur sehingga bersifat lebih keras, terdapat pada seluruh tulang anggota gerak. Yang kedua, tulang rawan bersifat lentur karena mengandung lebih banyak zat perekat berupa kolagen dan mengandung sedikit zat kapur. Ketiga, jaringan ikat sendi, yang merupakan jaringan kuat namun lentur, berfungsi menghubungkan tulang yang satu dengan yang lain. Rangka bayi yang baru lahir dibentuk oleh 250 buah tulang. Kemudian dalam perkembangan lebih lanjut ada sejumlah tulang yang tumbuh menjadi satu, sehingga berjumlah kurang lebih 206 buah tulang. Tulang tersusun dari sel-sel tulang, zat kapur, fosfor, dan zat perekat yang biasa disebut dengan kolagen. Yang kedua, otot. Tanpa otot, maka tulang-tulang dalam tubuh manusia tidak dapat digerakkan. Lalu, bagaimana otot bekerja? Otot mulai bekerja atau berkontraksi karena adanya rangsangan melalui saraf. Rangsangan diterima oleh sel otot akan mempengaruhi suatu zat asetilkolin yang peka terhadap rangsangan untuk diteruskan ke sel-sel saraf yang berdekatan. Zat asetilkolin akan membebaskan ion kalsium yang berada di sel otot. Kemudian, ion kalsium menyebabkan protein otot, yaitu aktin dan miosin, berikatan membentuk aktomiosin yang dilakukan melalui proses tertentu. Saat otot mengerut, disebut kontraksi. Setelah otot berkontraksi, ion kalsium masuk kembali ke dalam plasma sel, sehingga menyebabkan lepasnya pelekatan aktin dan miosin. Hal ini menyebabkan otot relaksasi atau mengendur.
Gerak yang terjadi pada tubuh kita melibatkan kerjasama antara otot, tulang, sendi, dan saraf. Menurut bentuk dan cara kerjanya, pada tubuh manusia terdapat 3 macam otot, yaitu otot polos atau sering disebut juga otot alat-alat dalam tubuh. Terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Otot polos bekerja di luar kesadaran atau tanpa perintah otak. Yang kedua, otot lurik, dikenal sebagai otot rangka karena melekat menutupi rangka. Yang ketiga, otot jantung atau miokardium atau involunter. Seperti otot polos, otot jantung juga bekerja di luar kesadaran atau di luar perintah otak. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Darah terbentuk dari plasma darah, keping darah, sel darah merah, dan sel darah putih. Dalam proses metabolisme, darah berfungsi sebagai alat transportasi atau pengangkut sari makanan dan oksigen, karbon dioksida, sampah, dan air, serta berfungsi sebagai homeostasis atau mengatur keseimbangan zat atau pH regulator, pengatur suhu tubuh atau termoregulasi, serta imunologi, mengandung antibodi tubuh. Peredaran darah pada manusia disebut sebagai peredaran darah ganda atau rangkap, dikarenakan setiap 1 kali beredar ke seluruh tubuh, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Yang pertama, peredaran darah besar, biasa disebut dengan peredaran darah sistemik. Peredaran darah besar bermula dari bilik kiri jantung menuju ke tubuh bagian atas dan bagian bawah dengan membawa oksigen ke seluruh sel-sel tubuh, dan selanjutnya darah akan masuk kembali ke jantung melalui serambi kanan dengan membawa karbon dioksida. Sebelum darah kembali ke jantung, maka darah terlebih dahulu masuk ke dalam hati untuk dibersihkan dari racun-racun yang diserap oleh usus halus. Dan selanjutnya darah kembali ke jantung melalui pembuluh balik atau vena. Yang kedua, peredaran darah kecil, biasa disebut dengan peredaran darah pulmonalis. Proses peredaran darah kecil diawali dari bilik kanan jantung yang mengangkut karbon dioksida menuju paru-paru kanan dan kiri. Kemudian, darah kembali ke jantung melalui serambi kiri. Dengan kata lain, peredaran hanya terjadi dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. 4. Sistem saraf. Sistem saraf pada manusia terdiri dari sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian sistem saraf tepi. Sistem saraf berfungsi untuk mengatur organ-organ tubuh agar terjadi keserasian kerja, menerima rangsangan sehingga mengetahui dengan cepat keadaan dan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Sistem indera terdiri dari alat penerima rangsang dan urat saraf. Indera manusia terdiri dari 5 macam, yaitu indera penglihatan. Yang berfungsi sebagai indera penglihatan adalah mata. Bagaimana kita dapat melihat benda di sekeliling kita? Kita dapat melihat apabila ada cahaya yang dipantulkan oleh benda dan masuk ke dalam mata kita. Cahaya yang masuk ke mata akan mengalami pembiasan sebelum sampai di retina. Kemudian cahaya tersebut akan diteruskan oleh urat saraf mata ke pusat penglihatan di otak sehingga kita dapat melihat benda. Mata dapat mengalami gangguan atau kelainan yang diakibatkan oleh kebiasaan buruk, faktor usia, penyakit, dan defisiensi. Bentuk-bentuk gangguan pada mata antara lain sebagai berikut. Yang pertama, miopi atau rabun jauh. Yang kedua, hipermetropi atau rabun dekat. Yang ketiga, hemeralopi atau rabun senja. Yang keempat, keratomalasia atau kornea mata putih dan rusak. Yang kelima, astigmatisma atau mata silinder, presbiopi, cacat mata pada orang lanjut usia, katarak atau pengapuran pada lensa mata sehingga daya akomodasi berkurang. Kemudian yang kedelapan adalah buta warna, yaitu kelainan penglihatan mata yang bersifat genetik. Selain indera penglihatan, manusia masih memiliki 4 indera yang lain, yaitu indera pendengaran atau telinga, indera peraba kulit,
indera pengecap, lidah, dan indera pembau, hidung. Dengan mempelajari anatomi dan fisiologi organ tubuh manusia, kita mengetahui bahwa sistem rangka, otot, sistem peredaran darah, dan sistem saraf memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Menjaga pola hidup sehat dan seimbang dapat menjaga kebugaran tubuh, sehingga dampak negatif dari perkembangan teknologi terhadap kesehatan dapat dihindari. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum.